Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman dan beserta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama bertemu di dalam sekolah minggu kelas Tunas Muda, dan saya berharap bahwa teman-teman boleh bertumbuh bersama-sama melalui sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mungkin kita akan review kembali pelajaran yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Ruth ya. Nah, jadi pelajaran minggu lalu kita belajar tentang laki-laki dan perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama. Di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menghargai, saling mengasihi, dan tidak boleh merendahkan karena di mata Tuhan adalah sama. Dan di dalam sebuah pernikahan, Tuhan hanya mengizinkan pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita. Artinya pernikahan dilakukan dengan istilahnya makhluk yang sepadan ya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan Adam dan Hawa untuk bersatu, karena Tuhan melihat bahwa mereka adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepadan. Nah, untuk hari ini kita menginjak ke pelajaran yang kedua ya. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman bisa persiapkan dahulu untuk Alkitab, untuk alat tulis, kemudian buku, dan juga untuk persembahan yang sudah teman-teman kumpulkan di foto masing-masing ya, yang nantinya akan dibawa ke gereja. Silahkan teman-teman bisa persiapkan dahulu. Dan sambil mungkin teman-teman bisa mempersiapkan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali.
Mari teman-teman, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini, kita akan membuka sekolah kita melalui doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan setiap kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan waktu ini Tuhan, di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk boleh Tuhan ubahkan supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Nah, bagaimana sih keluarga bisa terbentuk? Ya? Nah, keluarga terbentuk itu dimulai dari adanya sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya, jadi asal mula keluarga adalah sebuah pernikahan. Ya. Nah, di dalam pernikahan yang dikehendaki Tuhan disampaikan di dalam Alkitab, ya, beberapa ayat disampaikan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ya, untuk membentuk keluarga baru, ya. Makanya kalau setelah menikah nanti akan ada beberapa surat-surat yang harus diurus dan keluarga ini akan membentuk sebuah kartu keluarga yang baru. Artinya kita sudah lepas dari ayah dan ibu kita dan membentuk keluarga baru, ya. Nah, pernikahan di dalam Tuhan atau Tuhan menghendaki ketika adanya sebuah pernikahan, kita kembali ke pelajaran yang pertama, ya, antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah keluarga harus saling menghargai, harus saling menghormati, mengasihi, ya. Itulah komitmen di dalam pernikahan, ya. Jadi setelah menikah itu kan gak selalu bahagia terus, ya, ataupun juga tidak selalu bermasalah terus, ya. Nah, seperti kita dengan teman kita, ya, ada kalanya mungkin kita rukun, ya, tapi ada kalanya juga mungkin kita ada selisih paham, ya. Nah, kira-kira keluarga pun juga seperti itu, ya, tidak selalu mungkin ayah dan ibu kita selalu dalam keadaan yang baik ataupun juga bermasalah, ya. Masalah itu pasti tetap akan datang, ya. Artinya karena kita akan saling menajamkan atau kita saling belajar, ya. Di dalam keluarga juga seperti itu. Tetapi di dalam sebuah pernikahan Tuhan ketika teman-teman mungkin pernah melihat sebuah pernikahan di gereja, ya, di sana seorang laki-laki dan perempuan dan suami istri ini mengucapkan janji suci, ya. Nah, disitulah komitmen bermula ketika mereka memutuskan sebagai keluarga, ya. Nah, jadi di dalam apapun keadaan sebuah keluarga, situ kita harus memegang prinsip bahwa keluarga ini adalah satu, ya. Sebesar apapun masalah yang terjadi, ketika kita boleh memohon pertolongan Tuhan, sebuah keluarga itu tetap utuh, ya. Nah, Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian, ya. Jadi ketika sudah disatukan Tuhan, itu juga pasti tidak boleh adanya perceraian, ya. Apalagi perceraian karena mungkin
pihak ketiga dan sebagainya ya. Mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar berita yang saat ini mungkin sedang hits ya. Jadi ada dua orang yang sudah menikah, tetapi mungkin karena perselingkuhan, karena orang ketiga, mereka akhirnya bercerai. Nah, tentu saja Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian ketika ada dua orang yang sudah berkomitmen dan sudah memutuskan untuk berkeluarga ya. Nah, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-33 mungkin teman-teman bisa membuka ya. Nah, di situ dikatakan atau disebutkan bahwa anggota keluarga harus saling mengasihi ya. Ayah mengasihi ibu, ibu menghormati ayah sebagai kepala keluarga ya. Dan kasih ini menjadi pengikat yang mempersatukan keluarga ya. Di dalam keluarga ada kasih yang terjalin, kemudian ada kejujuran, ada keterbukaan, ada penerimaan, ada pengampunan ya ketika mungkin ada salah dan sebagainya ya. Nah, sebuah keluarga juga tidak hanya terdiri ayah dan ibu saja ya. Ketika sudah dikaruniai seorang anak atau Tuhan mengizinkan bahwa setelah menikah anak hadir di dalam keluarga. Nah, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak tentunya ya. Nah, jadi kasih atau saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai tidak hanya terjalin antara ayah dan ibu, tetapi juga orang tua dengan anak dan juga anak dengan orang tua ya. Jadi ada salingnya ya, tidak hanya orang tua ke anak terus ya, tetapi juga anak pun juga harus mempunyai kasih kepada orang tua ya. Caranya bagaimana? Kita menghargai, menghormati ya didikan orang tua ya. Nah, jadi anak adalah sesuatu berkat ya di dalam sebuah keluarga ya. Nah, jadi ayah dan ibu pasti senang dengan kalau misalnya anak ini hadir ya, hadir dalam sebuah keluarga. Tetapi kadang ada nih mungkin teman kita yang pernah cerita, ayah atau ibu atau papa mamaku pilih kasih gitu ya. Nah, jadi kadang ada perasaan seperti itu ya, yang kadang membuat kita sakit hati dengan orang tua ya. Nah, jadi dari sisi orang tua pun seharusnya juga tidak pilih kasih bahasanya ya. Dan anak pun juga bagaimana keadaan orang tua atau sikap orang tua harus juga mempunyai kasih ya, kasih kepada orang tua, menghormati orang tua. Nah, mungkin teman-teman bisa mengingat tentang cerita tentang Esau dan Yakub ya. Jadi ibu Ribka dan bapak Yusuf ya mempunyai dua orang anak laki-laki, tetapi yang ayahnya lebih mengasihi Esau ya, sedangkan ibunya lebih mengasihi Yakub ya. Nah, jadi di situ ada pertentangan. Jadi enggak dalam sebuah keluarga anak yang satunya lebih cenderung ke mamahnya misalnya, anak yang satunya lebih cenderung ke papahnya misalnya. Nah, itu kasihnya mungkin tidak rata ya, atau anak juga merasa bahwa tidak nyaman dengan orang tua atau ayah dan ibunya ya. Nah, ini juga bisa membentuk benih-benih sakit hati kepada orang tua ya. Nah, tetapi diharapkan bahwa baik orang tua ataupun kita sebagai anak mempunyai kasih di dalam keluarga,
atau mempunyai keterbukaan tadi ya, keterbukaan, kejujuran, komunikasi yang bisa memulihkan benih-benih sakit hati ini ya. Nah, jadi Tuhan mengharapkan bahwa di dalam sebuah keluarga atau keluarga ini adalah satu utuh ya. Jadi tidak setengah hati, tidak setengah ayah, setengah ibu, ataupun juga sebaliknya ya. Sebagai orang tua saya pilih kakak, saya pilih adik dan sebagainya. Jadi keluarga adalah utuh di dalam Tuhan ya. Nah, di dalam Amsal ya, teman-teman bisa baca di dalam Amsal pasal yang ke-17 ya. Di dalam Amsal yang ke-17 ayat yang ke-25 di situ dikatakan, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya ya. Nah, jadi ketika seorang anak tidak menghormati orang tua ya, itu pasti menyakiti hati orang tua ya. Nah, tetapi kembali lagi, orang tua pun juga harus mempunyai kasih yang bisa dirasakan oleh kita ya. Jadi nggak apa-apa nih misalnya seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya, misalnya kenapa Pak Mah kok saya diginiin, misalnya kakak digituin gitu, itu boleh ya. Itu bukan tidak menghormati, tetapi itu bagian dari komunikasi ya. Nah, jadi mungkin papa mama sudah capek bekerja misalnya ya, sebenarnya tidak pilih kasih, tetapi kadang mungkin waktu dengan adik atau kakak mungkin rasanya atau kelihatannya itu pilih kasih ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa terbuka saja dengan orang tua ya, supaya kita juga tidak mempunyai sakit hati kepada orang tua, dan orang tua pun juga tahu ya perasaan kita sebagai anak ya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa keluarga itu adalah satu ya, satu kesatuan yang utuh ya. Jadi hari ini kita belajar tentang pondasi kehidupan dalam sebuah keluarga adalah kasih ya. Kasih itu apa tadi? Kasih itu yang saling menghormati, saling menghargai, adanya keterbukaan, kejujuran ya, komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua ya. Nah, kemudian kasih ini juga terjalin di semua anggota keluarga tadi ya. Nah, sehingga keluarga ini bisa utuh, tercipta keharmonisan, kedamaian ya, dan kebahagiaan ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyadari bahwa keluarga kita adalah berkat yang besar dari Tuhan ya. Jadi melalui keluarga kita boleh bertumbuh, kita boleh dididik menjadi seseorang yang baik ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup melalui doa, saya akan bacakan ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini diambil di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan ya. Sekali lagi saya akan bacakan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Namun sebelumnya saya ingatkan bagi teman-teman semua yang mungkin sedang dalam pergumulan atau ingin didoakan ya secara pribadi, mungkin teman-teman bisa sampaikan melalui WA grup kelas tunas muda, ataupun bisa
mungkin WA secara pribadi kepada Ibu Eri, Bu Ruth, ataupun saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin didoakan atau ada pergumulan secara pribadi ya. Nah, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini dan waktu yang boleh Tuhan sediakan untuk kami boleh belajar bersama-sama melalui sekolah minggu. Kami mengucap syukur kami boleh belajar bahwa keluarga kami adalah anugerah yang besar dari Tuhan dan ajaran kami supaya kami boleh selalu bertumbuh dalam Tuhan melalui keluarga kami. Kami boleh menjadi anak yang mengasihi, menghormati orang tua kami, dan kami boleh bertumbuh, kami boleh saling mengasihi di dalam keluarga kami. Kami terus berdoa Tuhan bagi semua murid-murid Tunas Muda, Engkau yang akan terus memberkati, menolong dalam setiap pergumulan, setiap doa yang mereka sampaikan Tuhan, dan juga supaya mereka boleh selalu berhasil di dalam setiap usaha mereka, dalam pendidikan mereka. Kau yang terus memberkati, dan kami menyerahkan untuk masa muda mereka Tuhan, supaya Tuhan yang akan menuntun dan yang akan membimbing sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.